Lanjut, yang kedua yang kita bahas adalah tentang penawaran. Jadi, penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada harga tertentu. Yang kalian garis bawahi di sini adalah penjual, karena apa? Yang menawarkan suatu barang itu adalah penjual. Kalau tadi permintaan dilakukan oleh pembeli, sedangkan penawaran dilakukan oleh penjual. Bisa kalian bedakan ya dari subjek yang menggunakannya. Jadi kalau permintaan adalah pembeli, penawaran dilakukan oleh penjual. Dalam penawaran itu terdapat hukum penawaran yang berbunyi seperti ini. Jika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan menjadi naik. Sedangkan jika harga itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan menjadi turun. Contohnya seperti ini. Ketika harga cabai itu naik, maka jumlah cabai yang ditawarkan oleh penjual itu menjadi naik. Sedangkan ketika harga cabai itu turun, maka jumlah cabai yang ditawarkan oleh penjual pun akan menjadi turun. Dalam penawaran itu juga terdapat faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah biaya produksi. Biaya produksi itu bisa dilihat dari bahan mentah atau bahan baku yang digunakan. Kemudian ada upah tenaga kerja yang digunakan. Jadi semakin mahal atau semakin tinggi biaya produksinya, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan menjadi semakin sedikit atau semakin turun. Yang kedua adalah teknologi. Semakin canggih suatu teknologi yang digunakan, maka jumlah barang yang ditawarkan atau penawaran pun akan menjadi naik. Contohnya seperti ini. Apabila untuk memproduksi suatu barang itu menggunakan teknologi yang sangat canggih, maka untuk memproduksinya itu mudah. Ketika memproduksi suatu barang itu mudah, maka penawaran suatu barang pun akan menjadi semakin banyak. Yang ketiga adalah harapan mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi apabila keuntungannya itu semakin tinggi, maka penawaran akan suatu barang pun akan menjadi naik. Dan yang terakhir adalah faktor non-ekonomi. Contohnya faktor non-ekonomi itu apa sih? Contohnya adalah bencana alam. Ketika terjadi bencana alam di suatu tempat, maka aksesnya terhadap tempat tersebut itu menjadi sulit. Karena menjadi sulit mengakibatkan penawaran akan suatu barang ke tempat tersebut menjadi turun. Karena apa? Aksesnya buruk dan distribusi suatu barang menjadi terganggu. Nah, lanjut ya. Ini juga akan keluar di tes, jadi tolong kalian perhatikan. Kurva penawaran sama halnya dengan permintaan, penawaran juga mempunyai kurva. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan berbagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga. Terus ini Bu Aulia buatkan tabel penawaran buku. Apabila harga bukunya per piecesnya itu 1000, jumlah buku yang ditawarkan itu hanya 100. Tetapi apabila harganya 1500, maka jumlah buku yang ditawarkan ini menjadi 200. Kalau kalian perhatikan di sini ya, jika harganya itu semakin naik, maka jumlah buku yang ditawarkan bagaimana? Semakin naik pula. Bagaimana membuat kurvanya? Paula buatkan. Langkah pertama adalah kalian buat garis terlebih dahulu, sama seperti tadi, yang menggambarkan
antara harga dan jumlah, garis vertikal menggambarkan harga suatu barang, garis horizontal menggambarkan jumlah suatu barang. Kalian tulis dari harga paling rendah ke harga paling tinggi. Ingat ya, nulisnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Jadi dari harga 1000 ke harga 2500. Nolnya itu di sini. Kemudian kalian tulis juga jumlahnya, jumlah yang paling rendah ke jumlah yang paling tinggi, dari jumlah 100 sampai jumlah 400. Langkah yang kedua, kalian hubungkan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Kita contohkan, ketika harga barangnya 1000, maka jumlah barang yang ditawarkan maksud Bu Aulia adalah 100. Jadi ketika 1000 jumlah barang yang ditawarkan 100, ketika 1500 jumlah yang ditawarkan berapa? 200. Kalian tinggal menghubungkan antara harga dengan jumlah ya, sampai harganya 2500. Bisa kalian lihat ya perbedaan antara kurva permintaan dan penawaran. Dan langkah yang terakhir adalah kalian menghubungkan garis yang kalian hubungkan dari titik perpotongan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi dari titik 1100 ini kalian tarik garis ke atas dan anak panahnya itu ke atas ya, bukan ke bawah. Kalau tadi permintaan itu kan anak panahnya ke bawah, tetapi karena ini penawaran, anak panahnya ke atas. Karena apa? Semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang diminta pun akan semakin tinggi. Begitu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas yang Bu Aulia berikan. Apabila kurang paham, silahkan tanyakan ke Bu Aulia langsung melalui WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.